Salam jumpa kembali bersama saya, Sarah Mirsa, dalam program Daai Inspirasi, menayangkan kisah perjalanan insan Seci dalam menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan dan kebaikan. Pemirsa, hingga wilayah yang terpencil, relawan Seci memberikan cinta kasihnya untuk masyarakat. Seperti yang terlihat dari relawan Seci Pekanbaru dengan melakukan kunjungan kasih. Melalui kegiatan ini, relawan juga turut memberikan perhatian dan semangat kepada masyarakat. Liputannya berikut ini. Pagi-pagi mandi kurang batuk. Kalau ini siapa? Rumah panggung kecil yang beralaskan seng dan kayu ini adalah milik salah satu penerima bantuan Seci Pekanbaru. Pemiliknya bernama Pak Gani. Kini, rumah panggungnya telah direnovasi menjadi layak huni dan merupakan hasil bantuan dari Yayasan Seci. Jalinan kasih antara Pak Gani dengan para relawan Seci terbina dari 5 tahun yang lalu. Keberadaan Pak Gani diketahui oleh warga sekitar saat dia hanya tinggal sebatang kara di tepi Sungai Siak ini. Diketahui istri dan anaknya telah meninggal. Keprihatinan inilah yang disampaikan para warga setempat ke Yayasan Seci Pekanbaru. Hingga akhirnya, renovasi tempat tinggal Pak Gani dilakukan dan relawan Yayasan Seci setiap bulannya melakukan kunjungan kasih ke rumah Pak Gani. Meski ingatan Pak Gani tak sebaik dahulu, namun Pak Gani bisa melakukan interaksi yang baik dengan para relawan. Ia menyambut baik kedatangan para relawan bak menerima kehadiran saudara yang sudah lama tak berkunjung. Sini ya pertama kali datang dia diam aja, jadi kita cuma kasih barang aja, nggak ada interaksi apa-apa gitu. Paling kita lihat bapak ini sebatang kara gitu ya, tidak ada keluarga gitu. Jadi dari situ bisa merasakan bahwa kadang sama penerima bantuan itu kita kalau cuma beri materi itu kesannya kurang ini ya, tapi kalau kita dengan pendampingan seperti itu kita upayakan supaya dia sembuh gitu. Dengan pendampingan seperti itu yang lebih terasa dalam hati gitu, terasa bahagianya gitu. Di lokasi yang berbeda ada email bocah cilik berusia 7 tahun yang menderita sakit pada bagian matanya. Baru beberapa bulan ini, ia menjadi pasien kasus di Seci Pekanbaru. Namun kedekatannya dengan relawan terlihat hangat. Setelah melakukan operasi di bulan November, kini mata Email terlihat layaknya bocah normal seusianya. Tindakan sederhana melalui pendekatan yang dilakukan oleh para relawan melalui kunjungan kasih mampu memberikan semangat kepada para penerima bantuan. Hal yang sama dilakukan relawan Seci bagi keluarga Ibu Juni Simanjuntak. Sekecil apapun bantuan yang diberikan kepada ia dan keluarga, sangat terasa manfaatnya bagi kehidupan mereka. Ya, suaminya telah menjadi penerima bantuan di Yayasan Seci. Pengapuran tulang yang diidapnya mengakibatkan ia tak bisa bekerja hingga mengharuskan istrinya Ibu Juni Simanjuntak yang bekerja. Ditambah dengan tuntutan biaya ekonomi yang tak mencukupi, membuatnya mengajukan permohonan bantuan ke Seci. Bantuan tiap bulan itu ya begitu kan bisa membantu ya ekonomi, baik itu beras, sembako yang diapa, jadi bapaknya pun bisa ibaratnya saya pun bekerja bisa membantu sedikit lah, bisa membantu lah. Jadi sangat sangat membantu lah bantuan yang dikasih Yayasan Seci. Dan saya bersyukur semua itu karena bantuan relawan mendoakan kami setiap waktu sehingga kami bisa ada pada saat ini semua karena dukungan dan doa semua relawan Seci. Karena setiap bulan kalau kita ke sana banyak masukan tentang bagaimana saling mengasihi, bagaimana saling memberi, jangan putus asa hidup, karena semuanya hidup ini Tuhan yang ngatur. Itu yang saya pegang seperti ceramah Master Cheng yang mengatakan kita harus kuat dalam menghadapi segala cobaan yang Tuhan berikan.
Kunjungan kasih terbilang menjadi kegiatan sehari-hari bagi relawan Seci. Begitupun dengan relawan kantor penghubung Pekanbaru. Meski disibukkan dengan kegiatan bekerja, baik di kantor dan di rumah, tak menjadi beban bagi para relawan. Kita ada niat, kalau ada niat kita, oh ya bisa mungkin kita atur ya, kayak ada beberapa relawan yang kondisi waktunya pun mepet-mepet juga, sama-sama setel waktunya. Yuk supaya relawan yang lain bisa ikut, bagaimana waktunya kapan yang cocok untuk bisa semua relawan ikut. Kita tinggal susun semua waktunya itu. Kegiatan kunjungan kasih rutin dilakukan. Tapi yang menariknya setiap 2 bulan para relawan berkunjung ke tiap rumah penerima bantuan. Dan sebaliknya, di bulan ketiga penerima bantuanlah yang hadir di kantor Seci dalam gathering bersama. Banyak cerita menarik yang ditemukan oleh para relawan selama melakukan kunjungan kasih. Karena relawan dan penerima bantuan bersama belajar dalam memaknai kehidupan akan arti berbagi. Gunadi, Aprisani, DAI TV, Pekanbaru. Super hebat. Keberadaan Yayasan Buddha Seci Indonesia hingga kini tak terlepas dari konsistensi relawan Seci dalam memberikan cinta kasihnya pada masyarakat Indonesia. Sebagai rasa bahagia menjadi keluarga besar Seci, relawan pun memberikan penampilan spesial pada pemberkahan akhir tahun. Berikut liputannya. 22 tahun sudah Yayasan Buddha Seci bersumbangsi di Indonesia. Salah satu faktor yang mendukung adalah sosok para relawan di dalamnya. Bukanlah perkara yang mudah untuk dapat terus konsisten bersumbangsi dalam waktu yang lama di Seci. Bertepatan dengan kegiatan pemberkahan akhir tahun yang digelar di Aula Cingse, Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Semua komite yang telah bersumbangsi lebih dari 10 tahun ikut mementaskan lagu Senyuman Terindah. Salah satu relawan yang ikut dalam pementasan ini adalah Adenan Hasan. Relawan yang bergabung sejak tahun 1999 ini bertahan hingga sekarang karena sosok Master Cheng Yen. Saya saat itu bertemu Master seperti kita menemukan seorang guru sejati yang sudah lama kita dambakan ya. Saya seperti sudah menemukan jalan hidup dan bertemu guru yang tepat. Di sana saya sangat terharu dengan semua misi yang Master jalankan dan visi-visi yang beliau kemukakan. 17 tahun sudah Adenan menghabiskan waktunya bersama dunia kerelawanan di Seci. Banyak suka duka yang telah dialami relawan yang sangat peduli dengan pelestarian lingkungan ini. Wah, suka dukanya banyak sekali ya. Tapi kalau dibilang suka duka, saya sih lebih banyak sukanya lah. Dukanya itu adalah pelatihan. Kita seperti cambuk untuk memicu kita punya kekurangan. Jadi kita tidak anggap itu duka lah. Sukanya, wah luar biasa, kita menjadi sebuah keluarga yang harmonis, menjadi sebuah orang yang punya pengertian, jadi lebih sabar, lebih bisa memahami dan melihat dan menilai sesuatu dari dua sisi, tidak dari satu sisi aja. Kenangan mendalam juga dirasakan oleh Sufiani Abugani. Relawan yang biasa dikenal Acen ini telah bersumbangsi di Seci selama 16 tahun. Jika mengenang sewaktu awal dirinya memutuskan bergabung di Seci, senyum pun terlukis di wajahnya. Tahun 2008 saya pulang ke Taiwan dengan membawa sesyongnya saya ya, karena saya waktu pertama masuk ke Seci, sesyong saya tidak setuju gitu loh, karena kalau kita keluar dari pagi pulangnya malam gitu loh. Jadi sedangkan kita kan mau bantu kerja, kantor nggak ada orang. Akhirnya saya ada satu Seci bilang ajak sesyong pulang dengan pengusaha gitu ya. Kita pulang, bawa sesyong pulang ke sana menjumpai Master. Begitu kita sampai di sana sangat terharu. Sesyong juga langsung bisa izinkan saya bisa kerja. Dia sendiri juga masuk
suci gitu loh, nggak larang lagi. Dalam acara pemberkahan akhir tahun ini juga sekaligus diadakan pelantikan rongtong atau komisaris kehormatan. Sebanyak 11 orang dilantik, Hendri Hijaya adalah salah satunya. Relawan dari Bandung ini mau berdana di Seci karena cinta kasih universalnya. Saya mengenal Cici ya hampir 10 tahun. Ya, Cici ini yang sangat satu badan yayasan ya tidak membeda-bedakan yang mengutamakan adalah amalnya gitu. Nyanyian lagu Senyuman Terindah maupun pelantikan relawan komisaris pada pemberkahan akhir tahun ini merupakan bukti nyata perjalanan Seci di Indonesia. Semua ini adalah jeripaya dari relawan dan donatur yang bersatu hati memberikan yang terbaik untuk Seci. Hendrik Go, Sudata Yusman, Philip, Halim Kusin, DAI TV, Jakarta. Sekian program DAI Inspirasi. Dengan terus berbuat kebajikan dan kebaikan, maka kehidupan masyarakat yang damai dan tentram akan terwujud. Sampai jumpa.